Insyaallah. Dan juga disampaikan dulu Ustaz Syekh dan juga Farid kita yang luar biasa, suaranya bagus sekali, dan juga para tokoh-tokoh yang dibuka dan segenap Bapak RT, Bapak RW yang hadir Pak Camat, dan segenap para tokoh Tuhan sepuh di Ilok sini. Kita doakan seluruhnya semoga panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, berkahi umurnya insyaallah fi ta'atillah rasulih amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin wal hadirat ikhwani akhwat rahimakumullah, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita pada malam hari ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Diadakannya peringatan Maulid Nabi, diadakannya peringatan Isra wal Mi'raj, diadakannya peringatan memperingati masuk awal tahun Muharram, dan peringatan lainnya pun itu seluruhnya apa? Tujuannya apa sih? Untuk menggapai rahmatnya Allah dan untuk menggapai ridhonya Allah kepada kita. Selesai. Kalau sudah Allah merahmati kita, Allah merahmati masyarakat kita, kampung kita, daerah kita, dan Allah meridhoi kita, selesai sudah. Maka hidup yang nikmat dunia akhirat, meninggal yang husnul khotimah. Sebelum meninggal dibahagiakan oleh Allah kehidupannya, diberkahi rezekinya, diberikan anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Itu semua kebaikan akan tertuju kepada keluarga kita. Tapi kalau kita jauh sama Rasulullah, jauh sama para ulama, jauh dengan para guru, para kiai, jangan harapan kita mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah itu terletak pada apa? Perkumpulan yang membawa kita ingat sama Allah, perkumpulan yang membuat hati kita tambah cinta dengan Rasulullah. Duduk sama orang-orang soleh, duduk sama para guru, duduk sama para ulama, itu sudah hampir menipis di akhir zaman ini. Lain zaman dahulu, jangan jauh-jauh, zamannya Abah Rumpun saja, itu makmur luar biasa. Majelis ta'lim, majelis maulid, majelis dzikir, maulid, haulan, tahlilan, full di mana-mana tempat. Sekarang ini zaman sudah matian semua para ulama, sedikit-sedikit ada yang meninggal, innalillahi, guru fulan meninggal, tak lama guru fulan meninggal, ada juga kabar meninggal. Ini makin menipis, akhirnya masyarakat akan makin jauh sama para ulama. Kalau sudah makin jauh dari para ulama, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa demikian? Karena para ulama yang mengingatkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anggap itu baterai kita HP ini, ampulnya nggak dicas, lama-lama habis. Makanya apa ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan hadisnya mengatakan apa kata Rasulullah? Ujian Nabi, zahimul ulama, jalisul ulama wa zahimuhum bil kabikum. Ujian Nabi, fa inna Allah yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah kama yuhyil Allah dua bilis sama. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ayo duduklah dengan para ulama, duduklah dengan para pewaris Rasulullah. Siapa itu? Para ulama, para guru, para kiai, para habaib, para ustaz. Dekatilah mereka, duduk sama mereka. Jangan jauh-jauh sama mereka para ulama. Jangan alergi
nggak suka dengan majelis ilmu, dekat-dekat sama ulama, jangan jauh-jauh. Kenapa? Fa innallah Nabi yuhyil qulubal maitah. Allah itu bisa mematikan hati seorang hamba. Allah itu menghidupkan hati seorang hamba itu dengan nur hikmah, dengan nur cahaya hikmah, mutiara ceramahnya para ulama, pepatahnya para aulia. Selain juga dengan Al-Quranul Karim, itu sudah pasti. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering dengan air hujan. Ya kalau sama hati kita ini pun kadang diberi nasihatnya para ulama, telinga kita pun kadang didengarkan oleh petuah ceramahnya para ulama, maka akan mati seperti keringnya tanah di padang pasir. Alhamdulillah maka dekat-dekat. Di sini alhamdulillah belum dapat informasi. Masya Allah, masyarakat itu banyak pondok pesantren, betul. Ada 2 masalah betul Ustaz. Ada pondoknya Ustaz apa? Rotul Muhibbin yang itu namanya dulu. Yang di Bulu Fadilah Nurul Muhibbin, yang di sini Nurul Muhibbin, yang di situ Rotul Muhibbin. Sini yang guru sama namanya Guru Fahrani. Di sana Guru Fadilah. Keduanya itu cabang Guru Bahid ya. Mantap sudah. Dekat-dekat dekati ulama setempat. Jangan jauh-jauh sama ulama kita setempat. Dekati guru-guru kita, dekati para masyayikh kita. Kalau ada pengajian itu hadir, jangan malas. Lonceng itu baru lonceng dunia, belum lonceng kiamat. Latihan bacaan sebenarnya. Dihisab kita punya amal. Ini berlonceng ada isya. Apa isya? Bukan isya, sudah isya kan? Itu berapa? Karena apa? Supaya kita punya hati, kita punya keluarga, kita punya kampung itu aman dari fitnah zaman. Pak Bu, ini sudah akhir zaman. Kiamat sudah dekat sudah. Kalau kita tidak tahu cara-cara supaya kita aman di dunia akhirat, cara supaya kita punya keluarga itu terhindar dari fitnah akhir zaman dan fitnah dajjal, maka dekatilah para ulama. Hadir ke pengajian beliau. Kalau ada habaib datang dari luar kota, hadir, sambung silaturahmi dengan mereka, ambil ilmunya mereka. Kalau nggak ada tamu habaib atau guru setempat itu, ambil ilmunya, dekati ilmunya. Itu ilmu untuk gudangnya ilmu. Pondok manapun itu tempatnya ilmu. Kalau sudah pondok pesantren, tahan itu gudangnya ilmu. Betul-betul. Kalau Jumatan terus Jumat dan ada Jumat dengarkan khutbah muncul. Amalnya boleh direkam di khutbah-khutbahnya selama itu. Dengarkan, diamalkan. Di akhir zaman sudah banyak orang-orang yang sudah masyarakat fokus dengan dunia saja. Ujung-ujungnya apa? Harus sujud juga. Ya, tidak, itu begitu juga. Berantem kalau ini di rumah berkelahi, anak ditamparnya diusir dari rumah, ya kan? Ujung-ujungnya stres, katanya keluarnya mereka. Bini mamanya di rumah, kalau ujung-ujungnya pecah rumah, pecah piring, pecah mangkuk, rokok habis, kamu siapa?
Coba-coba sudah itu apa? Itu karena sumbernya adalah hati yang kosong dari ilmu Rasulullah SAW. Kalau hati kita dekat sama Rasulullah, sama Rasulullah SAW, sama para guru, dingin hati kita. Kalau itu mau ekonomi anjlok, BBM anjlok, krisis kan, dia ahlullah itu nggak pikir dunia. Ahlullah, para aulia sholihin nggak pikir dunia. Mau dunia, oh data, anjlok, miring, melok-melok, ya. Udah, tenang di rumah, kita khusyuk, makanan ada sudah. Mau kare kan, tempe kan, namunnya ada sambal, nah sudah. Sekarang kadang harus menuntut supaya makan uang terus kembali seperti itu. Terutamanya antara perempuan yang di rumah. Ya, bini di rumah ini dididik harus connect, harus qanaah, harus bersyukur apa yang ada di rezeki suami, disyukuri. Padahal istrinya, alhamdulillah istrinya meskipun kita ada uang satu hari ini cuma 2 aja. Kenapa ada suami alhamdulillah syukur aja. Nah gitu loh. Dididik kita punya istri supaya qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istri kita suka menuntut satu hari harus makan ikan, pagi ikan, siang ayam, malam kambing, pusing kepala abah. Beratlah suami berat kalau yang sudah punya suami dia mendidik istrinya. Tapi kalau istri sudah dikunci, dipahamkan oleh Rasulullah, pahamkan cara jadi istri yang solehah, enak si suami. Tapi kalau suami tidak pernah didik istri, hancur keluarga. Suami tidak pernah dengar pengajian, hancur keluarga. Suami tidak pernah dekat sama para guru, para alim ulama, hancur keluarga. Ujungnya apa? Ilmu Rasulullah. Jangan sampai kosong kita punya hati dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati rahimahullah, ada beberapa aspek yang membuat hati kita ini sumpah dan keras, bahkan gelap. Yang pertama adalah maksiat. Tulis, enak-enak boleh, tulis boleh. Ma'kutib Allah benfar. Apa yang ditulis akan terus tersimpan, terjaga. Tapi yang dihafal bisa jadi Al-Fir Far wa kutip Gar. Ini setiap santri itu usahakan di kantongnya harus punya notes sama pulpen. Itu tanda alamat dia santri. Kalau adanya cuma HP, belum santri yang saja. Santri itu harus ada siwak di kantongnya. Ini seperti guru nih, ada siwak di kantongnya. Di rumahnya ada siwak, ada pulpen, notes. Jadi kalau ada ilmu hikmah, tulis. Ya kan? Mana siwaknya ada? Jadikan yang santri yang muncul santri, jangan tengah-tengah, fokus. Rasulullah. Yang pertama apa? Yang membuat hati kita itu menjadi gelap bahkan mati, yaitu maksiat. Itu pertama. Maksiat itu hadir. Kalau yang maksiat satu kali, itu Allah akan memberikan nuktatus sauda di dalam satu tinta hitam tertancap di hati kita.
satu, tik. Dua kali maksiat, tik, ditambah lagi. Terus kalau yang sering maksiat, hitam, maka tulis full ya. Gelap berarti bertumpuk. Itu yang menyebabkan hati kita keras. Salah satunya adalah maksiat. Maka dijaga kita punya anggota tubuh, mulai ujung rambut sampai kaki, dijaga kita punya anggota tubuh dari kemaksiatan. Paham di sini? Paham kata? Yang pertama apa? Yaitu penglihatan. Mata dijaga, wahai para laki-laki. Perempuan lebih ke untung wahai perempuan dijaga wahai dunia. Kok bisa dia aksaruhum alfaq kerja. Laki-laki tidak uyun, laki-laki di mata. Mata dijaga dengan maksiat, memandang hal-hal yang haram, memandang aurat perempuan yang bukan mahram, ada acil, tetangga sebelah, keluar rumah kata berjilbab, nah mata sudut mengintihi benar. Kenapa? Boleh Tuhan. Si binian pun juga salah juga, haram juga, agak boleh keluar rumah tanpa jilbab. Harus kalau mau keluar rumah, cilai pakai jilbab. Habib kok keras, ceramahnya bukan keras, ini bab sudah hak. Kalau kita ceramahnya lucuan terus, paham kan masyarakat nyekah. Ustaz kalau ceramah kok ya emang ini ilmu semua. Kalau dia mau mendatangkan ulama lucu-lucu, jangan saya. Undanglah Sule, undanglah Parto atau Andre Taurani, sekalian deh silahkan. Lucu bahasa ketawaan, karena boleh apa salahnya ini kosong lalu lucu aja. Kita ini hadir maulid ceramah tujuannya apa? Pulang bawa oleh-oleh ilmu, paham. Oh tadi Habib ceramahnya seperti ini, oh ini haram, oh ini halal. Tahu ilmu kita itu yang bagus. Bukan pulang cuma penyanyi doang. Apa isi ceramahnya nggak tahu, lucu aja. Nah, umurnya kita buang sia-sia, jujur nggak? Paham nggak? Pertama tidak apa? Mata dijaga, laki-laki. Dan perempuan lebih ke arah mulut dijaga. Nih, jangan ghibah, namimah. Jangan suka namimah, adu domba. Jangan suka menghibah. Tak boleh. Laki-laki pun juga sama juga. Jangan suka menghibah, ngomongin orang, gosip orang, si anu punya mobil baru. Tunah, hasut, iri, dengki, tak boleh. Dijaga kita dengan bersih. Ini harus bersih dari sifat iri sama orang, hasut sama orang, tak boleh dibersihkannya. Ya, dijaga kita punya mulut, kita beri dengan laki-laki dan perempuan dijaga kita punya mulut. Jangan berpamer kadang ada manfaatnya. Kata para ulama, laukan al-kalam kal-fiddah lakana as-sukut kadhab. Andaikan saja berbicara itu seakan-akan seperti perak, maka diam itu seperti emas. Mahal mana emas sekarang? Mahal emas. Artinya apa? Ampunnya kadang yang dipadirakan, diam sudah. Apa ujian Nabi SAW? Ujian Nabi apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal atau
kalian meninggalkan berpandir hal-hal yang gak ada gunanya. Gak mau ngomong asal ngomong, ya, berokokan di pinggir kali, main catur di gazebo, botol, ngomong-ngomong gak jelas, itu gak mau. Gak boleh sebetulnya. Kalau memang gak ada manfaatnya, diam sudah. Ya. Gosip sana, gosip sini. Lebih baik berpikir, duduk di situ sempat merokok, main catur, ngomong sana 2 jam ada. Lebih baik yang pakai ngaji Quran, manfaat umurnya. Lebih baik yang berzikir, bersolawat, manfaat umurnya, ketimbang yang berdoa habis lupa pokok pandir ngalor itu kanan kiri mulai zaman Soeharto dipanggilkan sampai SBY, Prabowo, Megawati dikisahkan manfaatnya apa? Saya mau tanya manfaatnya apa? Nah itu ya bukan haram ya, tapi membuang sia-sia. Itu tadi. Kalau yang mau menjadi Islam yang sejati, yang baik, itu tarkuhu mala, yakni meninggalkan itu semua. Dipakai umur kita terhadap hal-hal yang bagus. Jangan berbuang sia-sia. Paham di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, itu maksiat dijaga, itu yang membuat hati kita mati, kita. Nah, maksiat tangan kita, kemaluan kita, hati kita, kaki kita, jangan maksiat. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, Allah hisab di kiamat. Nanti Allah itu hadirin, kalau sudah kiamat, nanti itu ada yaumul hisab. Allah mengadili seluruh amal manusia oleh zaman Nabi Adam sampai akhir zaman hisab. Fulan bin fulan maju ke depan, ditimpang amalnya. Amalnya yang jeleknya itu lebih banyak, masuk kata-kata dulu, dicuci dulu sama Allah, bersih, harus surga. Tapi kalau kebaikan yang melebihi kejelekannya langsung Allah, rahmatnya luar biasa. Sedikit baik amalnya melebihi kejelekan langsung surga. Jadi kalau ada kemaksiatan sedikit lebih, dicelup dulu, cuci dulu, bersih kainnya, baru dipakai. Hati-hati, perbaiki amal kita, jangan sampai kemaksiatan kita melebihi amal baik kita. Bujur-bujur beribadah, bujur-bujur berinteraksi dengan masyarakat setempat, bujur-bujur yang baik, akhlak yang baik, harus baik lawan tetangga. Kalau ngomong yang enak didengar, jangan menyinggung perasaan tetangga, kawan, tak boleh. Kalau ngomong itu dipikir dulu, jangan asal ngomong. Kesian hati maksudnya. Ya. Ini kata Rasulullah, al-lisan zilmuhu shahir wa julmuhu kabir. Lisan ini memang tubuhnya kecil, motong ini, tapi akibatnya kalau disalahgunakan gede surga, apa? Dosanya. Gede dosanya, besar dosanya. Kecil tapi tajam. Paham di sini ya? Jadi itu biasa. Tetangga dibantusi, dikasih makanan, lebihan rezeki, diberi rezeki tangganya. Jangan bakhil-bakhil uang jiran tetangga. Terus baik muamalah tetangga. Kurang senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum Pak, jangan pramot terus. Tabassam fi wajhi akhik sadaqah.
senyummu di depan muslim lainmu sedekah bagimu. Walaupun bukan karena uang yang sedekah, tapi senyum aja sedekah, dia dapat pahala sedekah. Sedekah itu bukan dengan duit, dan Nabi. Senyummu saja bisa Allah berikan pahala sedekah. Nah, Islam itu luar biasa rahmatnya. Jadi kalau yang tidak ada uang, senyum aja. Nah, maksudnya terus mau habis lah. Lupa buka ulun dah bunga senyum. Nah, bolong lagi. Kenapa senyum jahat? Tapi lucu aja senyum. Apa sini ya? Senyum aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang senyum kita jangan kaget. Jangan kaget, wahai saudaraku. Senyum ini bagus untuk sampai. Saya sering itu dakwah itu. Saya senyum. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya seakan-akan senyum kuning jahat. Assalamualaikum. Salam. Senyum balik. Kalau kita senyum balik. Ya, jangan kita senyum dia mukanya keras. Ya, emang manusia itu ada hal masing-masing. Tapi kalau senyum itu bisa meredakan kita kesulitan. Ya. Yang kedua yaitu apa? Yang membuat hati kita itu menjadi gelap atau mati, yaitu jauh dengan ilmu dan ulamanya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah teman duduk yang salah. Teman duduk yang salah. Teman itu berpilih-pilih. Hati-hati kalau berteman. Baik kita yang sudah tua, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, makin enak masih muda. Ini berkawan, hati-hati, pilih-pilih berkawan. Asalnya kesalahan. Hati-hati. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih kata Rasulullah. Manusia itu tergantung agama temannya. Kalau temannya bagus, akhlaknya bagus, imannya bagus, menjaga nakal, maka kita berteman dengan dia, kita juga tempat bagus. Tapi kalau kita berkawan sama orang yang nakal, yang jelek, yang tak pernah sembahyang, kawan kita suka minum khamar, minuman keras, berlebon, lawan kita dalam maasi, keras lawan kita, suka maksiat, main perempuan, kita kawani dia. Kita umpat. Umpat maksudnya umpat. Sahib itu Rasulullah. Teman itu bisa menjadi magnet. Nah, ambil kita. Hati-hati. Sahib, majalis jalis. Majalis jalis. Majalis jalis. Apa itu? Yang tahu hadiah. Habis sudah. Ya. Teman duduk itu akan menjadikan sama sifatnya. Majalis jalis. Sering duduk sama si Ano, maka otak dia, pemikiran dia, sifat dia akan otak lawan si Udi. Fulan sering duduk sama ulama, maka mau tidak mau si Fulan ini lama-kelamaan otaknya, sifatnya, kesukaannya, ketidaksukaannya seperti ulama itu. Majalis, as-sahib, sahib, teman itu bisa menarik kita. Sahib. Rasulullah Muhammad. Ya, teman duduk yang bagus, pilih-pilih berkawan. Ini yang zaman banyak orang-orang yang narkoba, minuman keras, jangan diikuti, jauhi. Kalau bisa dipandiri, diajak baik.
Gak mau BPS susah, doakan. Cukup. Yang penting kita sudah ada ikhtiar mengajar kebaikan. Awalnya ada hak biar aja. Ya Tuhan kan turun tangan langsung doakan. Mudah dia soleh, lebih hidayah cukup. Paham di sini ya? Yang keempat apa? Yaitu tidak pernah membaca Al-Quranul Karim. Quran itu dibaca, jangan cuma kalau di buku aja bacain kan? Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un liqari'iha yaumil qiyamah. Ujar Nabi, baca Quran karena Quran itu telah memberikan syafaat kepada orang si pembaca Al-Quran. Apalagi yang hafizul Quran, akhirnya ini sudah aman sudah. Bahkan orang yang hafid Quran bisa memberi syafaat. Bayangin, bukan Quran itu yang memberi syafaat kepada kita, tapi kita si hamba Quran bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, temannya, adiknya, kakaknya, apapun kan. Ya, itu. Yang kelima terakhir adalah apa? Yang bikin kita punya hati keras atau mandi adalah memakan makanan yang haram. Di akhir zaman banyak hal yang haram. Orang-orang pada tahu mana itu haram, mana itu halal. Hantu berair sudah, ya kan? Bahasa Banjarnya hantu berair sudah. Halal ke haram tak? Sudah, tak pernah. Sudah. Ini pada tahu ini tak boleh siapa kan tahu. Assalamualaikum. Nasi kuning, nasi pandai, ekstra. Tak tahu ini ampunnya suntik. Oh tidak itu WC, buang hajat. Keluar dari WC, nah mana ampunku? Nah dibalut sudah. Ya tahu. Loh, saya kira ini punya nganggur aja, atau pakai sama makanan. Boleh. Jangan andai-andai. Takut dulu nyambung sama. Harus ada rasa takut di hati Allah. Takut ini subhan. Nggak tahu sama nasi bulan kan. Oh, apa makan aja. Kayaknya oke aja kalau kita. Nah, tetap nggak boleh. Izin dulu makanlah. Boleh nggak? Ambil aja. Nah, udah. Jangan sok kasar. Ini ampun itu aku tahu baik. Ini yang punya sendiri aku tahu baik. Di prank kan. Kita yang keluar dari WC beneran habis mana? Terima kasih amat. Wah, ajar. Kasihan. Nggak boleh. Itu baru makan. Pun rokok. Nah, pun rokok. Apapun mau rokok kan, mau es teh kan, kopi kan. Aku aja. Kalau amannya suatu maksudnya nggak pernah ngambil. Kan izinkan. Ini betul. Boleh ngambil. Kalau sudah haknya fulan, diambil. Kalau walaupun ini akhirnya halal. Tapi kalau sudah punyanya fulan, kita ambil tanpa izin jadi halal. Rokok kan, kopi kan, izin dulu. Bisa jadi dengan kita gak izin, dengan yang punya hak itu menjadi hati kita gelap. Sekali, 2 kali, 4 kali, terus hitam. Paham di sini dibiasakan seperti itu. Nah, izin dulu, jangan suka mengambil tanpa izin. Harus tahu ini halal, ini haram, subhan, ini makruh. Dan ujian ini akhir ya. Ujian Nabi apa? Man akalal haram asad jawariquhu sya'an am abad. Wa man akalal halal ata'at jawariquhu sya'an am abad. Ujian Nabi, orang yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya mau tidak mau akan berbuat kebaikan, berbuat taat, karena makannya halal. Mau gak mau dia ahli ibadah, mau gak mau condong
condong ini hatinya ingin hadir majlis taklim, ingin bersolawatan, ingin baca Quran. Mau betul sudah. Sebaliknya ujar Nabi SAW, "Waman akalal haram." Kalau orang yang hari-hari makannya haram, gak tahu ini uang dari mana dia makan, kerjanya uang haram, dapat uang haram, main perempuan dapat uang haram, main jable dapat uang haram, macam-macam sudah haram perasaan sedikit ini. Maka apa? Asad jawarihu sya'abah. Maka hari-hari dia akan terarahkan ini dengan anggota tubuh dengan hal-hal kemaksiatan. Jadi ngefek makan ini ngefek ke kita punya amaliyah, ngefek. Kalau kita makannya halal, ini rezeki halal, diambil dari uang secara halal, makannya makan halal, nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan kodok, nggak makan cicak, nggak makan kecoa, tidak makan homer, minuman keras, tidak menghirup menfok, tidak minum ganja, dan narkoba, ya kan? Maka insya Allah dia tubuh ini akan mengarahkan kepada kebaikan pasti. Syaat abad, mau tidak mau, pasti dia suka. Hadir seperti suka dia mesti. Kayak antum insya Allah hadir semua. Insya Allah dia pasti Allah beri dia makanannya halal. Tapi kalau hari-hari makannya haram, subhan, mau nggak mau pasti amaliyahnya tidak baik. Na'udzubillahi min. Maka dijaga kita punya anggota tubuh, dijaga kita punya keluarga di rumah, anak istri di pada ibadah, dijaga. Terus dekat dengan para ulama, para guru, dekat sama Rasulullah, bagi ibadah yang menuju ibadah dengan maksiat. Ayat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala umur panjang semua, umur panjang, sehat, wa'afiat, wa'afiat Rasulullah. Allah jadi kita punya Islam. Allah lindungi kita punya keluarga dari fitnah zaman, fitnah akhir zaman. Allah lindungi kita punya kampung, kita punya masyarakat ilmu, kita punya orang-orang masyarakat yang rahmah dan alamin, masyarakat yang baik, yang saleh, yang salihah, masyarakat ilmu dari orang-orang yang minas sholihin, yang terjaga dari bala musibah. Insyaallah ilmu ini menjadi daerah yang aman dari bala musibah. Insyaallah Allah jauhkan kita punya anak di rumah dari perjudian, ya, perzinahan, pembegalan, pencurian. Insyaallah kita punya rumah aman dari bala musibah. Insyaallah Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah jaga agama kita, Allah jaga Islam kita. Insyaallah sampai kita meninggal dunia, insyaallah kita punya anak semua beranak saleh dan salihah, bisa membahagiakan kedua orang tua sebelum meninggal dunia. Dan kita kalau meninggal dengan husnul khatimah, berkata husnul khatimah, meninggal dengan senyum, meninggal disambut dengan Nabi di surga, disambut di surga para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.